yang pasal kehaman itu Tuhan. Kalau asli itu orang yang ahli masalah itu, orang itu kamu tiada akan kami asamu ide yang nani ada Tuhan kamu tinahani pas-pasan masih mauhan loi panggilan nani Yesus Kristus cinta Tuhan. Amin. Amin. Anakku nabuju, anak hasiaku, anakku nalagu, ingat doa aman, dia kapodani, natu Pabor hatta namar sikolai duluan Raja Wiyaman begitu mama begitu manau nada sudah tahe aman pangalahona sawi sipatan lo musto na tua mo Matai gomo sama Anggia mubarok kami di jalodo. Kita bungi modal mari hamu mangguru tulang kami dari si hutan. Takas tuturo kami sana yang komuna raja sihan yang buat udah pada baru betul. Takas ditutu yang pernah kita nyari kita nabuat anak kota bukan storoi. Songnop itu tuh nabu patu pahami sana raja sihan. Tunggu dia kalau hamu udah bulan raja si hutan. Alana justru hatta ro sarapat pagi kita pada manu betul. Tunggu menipe na tupak di patu pane kami son di bekas sepin do porsi itu di hasimar hanya mata ya betak. Sonai do panyatan itu man buhono emen stab batu di nama di komar sibor amat dari ada tong silu tua dan rumah itu paroro. Saat masulu saat matu batian. Bunga saat tu saat kami song ngaptik itu terus parang nam di son. Tu saat matu tubut mah itu tu sana biar. Di mana nomor sejalangan. Oke. Jadi songoni mah emang guru. Tulang. Dus nak kok na dus buat na. Dison upatu pahami do sikat ni dekki si mululu. Dekki si tiu, dekki saha. Songo si buha-buha ni ulauta di manubuk ni Aryo. Asa buha baru lihat. Buah parhura so pohonnya mata nomor 2 deh, Pak. Upasahatan masih kak ni dekki si mululu. Asa mululu mah mutu dulu tutu buah. Yoai dapat temu. Saat mana uli saat mana dengkat pohonnya mata nomor 2 deh, Pak. Saat ni sun. Saat matu botia tomo di rodang ni bulan. Upasahatan si kak ni dekki si mululu. Saat nama tu pang dia. Saat tu parhurasan potong di rambut itu kan. Masih sekian nama itu kiri jalan orang. Tadi sikat. Masih ke mana teh? Dari mana? Ini ada dulu hatta. Yang mereka. Ale bata mana mina marahan sorry kan. Puji-pujian hamlet yang di pasar rohana itu kok. Ala asih
Tuhan tolong Yohan nabi nasyaratmu di tengah-tengah nami apalagi pikir. Tuhan, terima kasih menunggu Tuhan. Rohani masalah dulu. Mau meniru kasus-kasus yang ini siapa? Takas dulu tatap potu hasa parlangi tombi. Kami mapung di Malaho mabuan yana konami laho ibagas domi do sinumon ati pari julu nami tupak jala pasu-pasu main asabui di sambuhutna gabi sibuk doho dari pargugoi di parnuni nami. Tuhan, kasih maroham, oloi panggilan nami, matite-hite Yesus Kristus di dalam kami. Amin. Amin. Dulang daw aman arat to ami hanan hasiaku dihabur cuhoko doi sude aman di tanah silebani Maulia tema tadok tutuhani dinang di jalan ama jumpa mudo lama jumpa mudo najinalami Kembali kami datang ke hadirat yang kudus Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh dituntun untuk menyelenggarakan acara nasi buah-buahi sarapan pagi Tuhan untuk menerima pemberkatan kudus dari Bapak Pendeta Jeffrey Sompotan akan melaksanakan pemberkatan kudus pada pagi hari ini. Di sini kedua orang tua Tuhan berikan kami berkat sukacita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan ibadah pada
pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jeffrey Sopotan boleh menjadi berkat bagi kedua mempelai untuk mereka bawa ke dalam kehidupan mereka nanti kelak setelah mereka menjadi keluarga Kristiani. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, kami serahkan seluruh rangkaian acara kami dari pagi sampai siang nanti ya Tuhan. Bahkan ketika kami akan berangkat dan melaksanakan acara adat kami ya Bapak, adat Batak yang kami syukuri menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan yang bekerja dan membimbing kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, mohon ampun salah dosa kami agar kami boleh tetap berkenan menaikkan doa pujian dan permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat, sebagai mempelai Kristus, hari ini kita akan memohonkan rahmat Allah atas cinta suci Helga Juanita Boru Sihotang dan Yosafat Sondang Marcelinus Siahaan. Kini kami mengundang kedua mempelai dan keluarga untuk memasuki ruang ibadah. Jemaat disilahkan berdiri.
Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Mempelai berdua terkasih, keluarga-keluarga dan ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk pada bagian pemberitaan firman. Kitab suci akan dibacakan dari Perjanjian Baru surat 2 Korintus pasal 13 ayat 11b. Untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman-Nya, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus, Tuhan Juru Selamat, firman yang hidup, pengalas perkawinan. Kiranya Tuhan berkenan menyampaikan kehendak-Mu melalui firman-Mu bagi kedua mempelai terkasih dan juga bagi kami sekalian. Bukakan hati dan pikiran kami, bukakan telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Kuduskan kami supaya layak menerima firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus
menuntun kami masuk dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan oleh firman-Mu dan dimampukan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara terkasih, silakan berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11b yang menyatakan, "Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ada yang mengatakan perkawinan adalah sebuah perjudian. Menang belum tentu, kalah sudah pasti. Yang pesimis mengatakan begitu. Yang optimis bilang tergantung bagaimana kita memainkannya. Kalau kita cakap memainkannya, kemenangan bisa diraih. Itu adalah pandangan duniawi. Tetapi sebagai orang Kristen, Marcel dan Helga, kita memandang perkawinan dari sudut pandang Alkitab yang didasarkan kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam bacaan Alkitab yang tadi sudah dibacakan, dikatakan di situ bahwa kita ini akan menikmati damai sejahtera. Damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalimat terakhir dari bagian firman Tuhan yang dibaca tadi. Jadi, perkawinan Kristiani kita jalani adalah dalam rangka melaksanakan rancangan Tuhan Allah. Dalam percakapan pastoral hari Kamis yang lalu saya sudah sampaikan, ini bukan soal Marcel cinta Helga, Helga cinta Marcel terus menikah. Kekristenan enggak bilang begitu. Kekristenan bilang Tuhan Allah mau Marcel menikah dengan Helga, Helga menikah dengan Marcel. Ini adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia, bukan juga persetujuan orang tua. Ini rancangan Tuhan. Dan dalam rancangannya bagi kita, bagi saudara berdua, kita imani bahwa rancangan Tuhan selalu adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang harus menjadi sesuatu yang menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan merancangkan pertemuan saudara berdua ini supaya saudara berdua menikmati damai sejahtera, dan keluarga-keluarga yang terikat oleh perkawinan saudara berdua juga mengalami damai sejahtera. Itu penting sekali kita hayati di dalam kita menjalani perkawinan Kristiani itu. Dan itu hanya dapat kita peroleh dari Tuhan Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus,
yang adalah sumber kasih. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi ya. Maka Allah sumber kasih. Nah, kita sedang berada di gereja sumber kasih ini. Jadi saya tidak tahu siapa yang pilih ayat ini ya. Bapak penatua rupanya ya. Ibu yang pilih. Luar biasa. Karena di gereja sumber kasih ibu pilih nas yang ada tulisan sumber kasih ya. Keren. Gitu. Ini bukan ayat bukan yang saya pilih, itu dipilih oleh Ibu Siotang rupanya. Jadi dalam kesediaan kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Sang sumber kasih itu, maka sukacita surgawi akan mengalir dan memenuhi kehidupan perkawinan saudara berdua. Supaya kita lihat dari sisi yang positif, bahwa apa yang Tuhan Allah rancangkan bagi kita, bagi saudara berdua, adalah selalu rancangan damai sejahtera. Dalam kesediaan kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia, firman Tuhan yang kita baca tadi memberikan 2 petunjuk. 2 aja tuh. Ya, di ayat ini. Ini cuma sebagian dari ayat 11. 11b cuma. Bagaimana kalau seluruh 11? Bagaimana kalau seluruh 2 Korintus? Bagaimana kalau seluruh Alkitab? Banyak kan? Jadi di ayat ini 11b hanya ada 2 petunjuk tentang bagaimana kita dapat mengalami sukacita surgawi itu. Pasal 13 ayat 11b dikatakan yang pertama adalah sehati sepikirlah kamu. Waduh. Ya. Sehati sepikir. Sehati sepikir ini gimana ya? Apa yang ada di dalam hatinya Marcel harusnya ada di dalam hatinya Helga, kan begitu ya? Sebaliknya juga begitu. Apa yang menjadi pergumulan istri menjadi pergumulan suami juga. Apa yang menjadi kerinduan suami harus menjadi kerinduan istri juga. Karena firman Tuhan katakan kalian bukan lagi 2 tetapi 1. Dan itu sekali lagi tidak mudah. Untuk menyatukan sehati dan sepikir itu sangat tidak mudah. Tetapi sekali lagi manakala Allah sumber damai sejahtera di dalam Yesus Kristus itu menguasai hati dan pikiran kita, Dia akan menuntun kita dengan kuasa Roh-Nya yang kudus supaya kita dimampukan untuk sehati dan sepikir. Ya kan? Ini baru soal berdua. Belum sehati sepikir sama orang tua masing-masing. Belum sehati sepikir dengan mertua. Waduh, repot banget tuh. Iya. Ya, karena apa? Ya tadi itu. Masing-masing dibesarkan dengan suasana iklim keluarga yang berbeda. Pola pengasuhan yang berbeda. Mau menyatukan ini, nah itu tadi, gambling. Tapi kita pasti bisa manakala kita mau menaklukkan diri di dalam tuntunan Tuhan. Ya, kan ini kita menikahnya di Indonesia. Ini kan bukan urusan 2 orang, 2 keluarga dan 2 keluarga besar yang harus kita manage. Sehati sepikir dengan mertua, sehati sepikir dengan keluarganya, dengan ipar-ipar. Ribet. Tetapi pasti bisa. Manakala kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, tidak selalu mengedepankan ego kita, ya kan? Karena kita sudah menyatu, tidak hanya menyatu di antara saudara berdua, tapi menyatu dengan kaum keluarga besar. Dan itu harus kita jalani dalam kesediaan untuk dituntun oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan yang kedua dikatakan di dalam firman Tuhan itu selain sehati dan sepikir adalah apa tadi? Apa tuh yang kedua? Hiduplah dalam damai sejahtera. Katakan ya. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Nah, hidup dalam damai sejahtera ini juga repot-repot juga ini. Ya, karena kebiasaan kita kan selalu mau mengedepankan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Tapi kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera, apalagi sebagai suami istri, kita kan harus lihat apa yang baik buat dia,
apa yang penting buat pasangan kita, apa yang saya mesti kalahkan ego saya demi kehidupan damai sejahtera di dalam keluarga. Dan itu takes time untuk bikin mencocokkan gitu. Sebagai pendeta yang sudah emeritus, saya sudah ngalamin perkawinan begini udah ratusan kali barangkali. Belum melayani yang keluarga-keluarga bermasalah. Keluarga bermasalah kalau saya tanya, kenapa jadi mau bermasalah begini? Nggak cocok, Pak. Saya, udah punya anak 7 kok baru bilang nggak cocok. Jadi waktu punya anak 7 itu cocoknya di mana? Saya bilang, dulu cocok Pak, sekarang udah nggak cocok. Saya bilang, di mana orang kawin itu karena cocok? Nggak ada orang kawin karena cocok. Semua yang kawin nggak cocok. Tapi Tuhan yang anugerahkan pasangan bagi kita, membuat kita jadi cocok, manakala kita mau merendahkan diri satu sama lain, merendahkan diri di tengah keluarga, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kuasa Roh Kudusnya menguasai hati dan pikiran kita. Lalu dibuat cocok oleh Tuhan. Ini kan rancangan Tuhan, kan gitu. Masa Tuhan merancangkan kita untuk kita menikmati hal-hal yang buruk? Tidak mungkin kan? Hiduplah dalam damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu hanya anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus katakan seperti itu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku tidak sama dengan dunia. Kan gitu Tuhan Yesus bilang. Jadi manakala kita diminta oleh firman Tuhan ini untuk hidup dalam damai sejahtera, berarti kita harus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Sang Sumber damai sejahtera itu, yang akan menganugerahkan kita untuk mampu mewujudkan damai sejahtera oleh tuntunan Roh Kudus. Gitu juga di dalam kehidupan keluarga besar, kan begitu, ya. Banyak hal yang harus diatasi supaya kehidupan damai sejahtera itu menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Jadi Marcel dan Helga, Tuhan Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus sangat mengasihi saudara berdua, sangat mengasihi kita semua. Bagaimana kita yakin bahwa Ia mengasihi kita? Ia rela mengorbankan dirinya bagi kita. Ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia rela menyerahkan segala sesuatu yang ada pada dirinya bagi kita. Itu berarti Ia bersedia memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kemenangannya atas maut, ya, dalam peristiwa Paskah membuat kita selalu hidup berkemenangan di dalam Dia. Ya kan? Oleh karena itu, tetaplah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih dan damai sejahtera itu. Ia akan membuat perkawinan saudara berdua berkemenangan untuk hidup dalam damai sejahteranya. Selamat berjuang. Merdeka. Merdeka lagi. Ya. Selamat berjuang. Ini hidup adalah perjuangan. Ya. Tapi berjuang bersama Yesus yang menang akan membuat kita pasti menang. Menang atas godaan, menang atas pergumulan, untuk mampu sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati saudara berdua, memberkati keluarga Pak Siotang, keluarga Pak Siaan, dan semua kita yang hadir. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kini dan selamanya. Amin. Dengan kasih yang sempurna
Mari kita satukan hati dengan sekalian orang percaya dan gereja Tuhan di mana-mana tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman yang sama berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan mulut dan hati masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, dan kami Roh Kudus lahir yang memberikan soal pemerintahan yang sesuatu, disalibkan, mati dan dikubur, turun dalam kerajaan. Hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara terkasih, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan kedua warga gereja, Helga Yohanita Sihotang dan Yosafat Sondang Marcelinus Sihaan dalam perkawinan kudus, dan untuk memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, dan Allah menciptakan lembaga perkawinan ini sehingga laki-laki dan perempuan, saudara berdua, menjadi satu daging dalam kehendak Allah. Alkitab menegaskan perkawinan Kristen wajib dijunjung tinggi. Suami istri selalu harus hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah. Firman Allah menyatakan bahwa oleh karena dosa perkawinan diperhadapkan kepada pencobaan dan masalah kehidupan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan sisi rumah tangga yang setia dan berkenan kepadanya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku nih, ya. Dia menjamin keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga saudara kalau saudara setia dan hidupnya berkenan kepadanya, gitu ya. Jadi jangan mau enaknya aja, tapi setia dan berkenan kepadanya itu penting. Setia satu sama lain, setia kepada Tuhan Yesus. Alkitab menasihatkan agar suami dan istri hidup saling mengasihi dan menghormati. Jangan KDRT, nggak ada di sini ya. Gitu. Dan menjadikan Yesus Kristus sebagai nahkoda rumah tangga. Nahkoda rumah tangga Kristiani sampai Tuhan datang kembali. Silakan berdiri, saudara berdua. Supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka sekarang dengarkanlah amanat perkawinan Kristiani sebagai berikut. Pertama, hendaklah saudara berdua sebagai suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah saudara berdua selaku suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan. Saya ulangi ya, sampai kematian memisahkan. Oke? Kontrak seumur hidup. Membina dan mengatur rumah tangga yang baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak ataupun anak-anak, saudara berdua selaku suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka
dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus, Juru Selamat. Anak berkat Tuhan, jadi mesti dididik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, hendaklah saudara berdua selaku suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari hubungan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga dan keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Keluarga saudara yang saudara bentuk hari ini dalam perkenanan Tuhan adalah bait Roh Kudus. Jadi kudus, saudara harus memelihara kekudusan perkawinan. Helga Yuanita Syihotang dan Yosafat Sondang Marcelinus Sihaan, apakah saudara berdua bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setia amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Saya mengundang Pak Untung B. Sihaan menyanyikan pujian. I'll walk with God from this day on. His helping hand I lean upon. This is my prayer, my humble plea. May the Lord be ever with me. There is no death, though wise grow deep. There is no fear when I'm near to Him. I lean on Him forever, and He'll forsake me never. He will not fail me as long as my faith is strong. Whatever road I may walk along, I'll walk with God, I'll take His hand, I'll talk with God, He'll understand. I'll pray Him each day, and He'll hear the words that I say. His hand will guide my rod and rod, and I'll never walk alone while I walk with Saudara Yosafat Sondang Marcelinus Sihaan dan Helga Yuanita Syihotang, sekarang di hadapan Allah dan umatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua saling mengucapkan janji setia. Saya, Yosafat Sondang Marcelinus Sihaan,
menyambut engkau, Helga Juanita Boru Sihotang, sebagai istriku, dan berjanji untuk tetap setia kepadamu, serta mengasihimu baik dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Bahwa saya akan memelihara engkau dengan sepenuh hati, sebagaimana wajib dilakukan oleh suami yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya, Helga Juanita Boru Sihotang, menyambut engkau, Yosafat Sondang Marcelinus Siahaan, sebagai suamiku, dan berjanji untuk tetap setia kepadamu, serta akan mengasihi engkau, baik dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan istri yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua atas janji yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan Allah. Kita akan melangsungkan pemasangan cincin. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, melambangkan cinta kasih Kristus yang menjadi dasar kehidupan saudara berdua. Helga Juanita Boru Sihotang, kuserahkan cincin ini kepadamu sebagai lambang cinta kasihku dan kesetiaanku padamu. Mantap. Masuk set. Langsung. Kita saksikan yang ini. Helga, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kanan Marsha. Mantap juga ya. Harus. Yosafat Sondang Marcelinus Siahaan, kuberikan cincin ini kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Mari kita saksikan kemantapannya. Iya. Mantap. Mendengar janji setia saudara berdua, ya, dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, kami menubuhkan perkawinan saudara berdua. Berdiri, jabatan. Kami meneguhkan perkawinan saudara berdua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Kaum keluarga dan saudara-saudara terkasih, silakan berdiri. Marcel dan Helga, hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat dan masyarakat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini, memberkatimu, memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu tetap hidup suci dan berbahagia selama-lamanya.
Mari kita saksikan drama Korea. Ntar dulu. Ya gitu nggak apa-apa. Dan inilah wedding kiss kita sambut dengan meriah, sukacita. Buka dulu. Ya, tunggu. Ya, memberikan tanda kasih atas peneguhan dan pemberkatan perkawinan kalian berdua pada hari ini. Ini adalah sebuah Alkitab. Jangan lihat bahwa ini hanya sebuah buku, tetapi ingatlah di dalam buku ini tertulis firman Tuhan. Dan gunakanlah firman Tuhan ini menjadi panduan dan penuntun hidup rumah tangga kalian ke depan sampai Tuhan memanggil kehadiratnya. GPIB Jemaat Sumber Kasih juga membuat sertifikat untuk pernyataan bahwa peneguhan dan pemberkatan perkawinan Saudara Marcelinus Siahaan dan Helga Sihotan telah dilangsungkan di GPIB Jemaat Sumber Kasih Jakarta Selatan. Ini bukti yang sudah dibuat. Silakan diterima. baru aja. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, tak dapat ku lupa nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Inilah anak-anakmu Doamu sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka. di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku
dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Jemaat Tuhan, terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendoakan. Kami menyambut dan mendoakan mereka. Kasih aplaus buat mereka. Sukacita, berbahagia. Smile. Kami mengucap syukur kepadamu, Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Engkau telah menolong kami melaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kedua anakmu yang terkasih, Marcel dan Helga. Kami percaya bahwa Engkau telah mempertemukan mereka, menumbuhkan benih-benih cinta kasih di antara mereka. Dan karena itu kami juga percaya bahwa Engkau menuntun perjalanan kehidupan mereka sebagai satu keluarga baru di dalam kehidupan Kristiani di tengah jemaat dan masyarakat. Bimbinglah mereka. Tolong mereka dengan kuasa Roh Kudus supaya mampu sehati sepikir dan menghadirkan damai sejahtera-Mu di dalam keluarga baru mereka ini, tapi juga di tengah-tengah keluarga besar. Tolong mereka dalam kerja dan usaha, berikan keberhasilan, berikan berkat-berkat Tuhan yang berkecukupan untuk kehidupan mereka kini dan di masa depan. Buatlah mereka berbahagia dan berketurunan di dalam berkat-Mu. Supaya dalam semua itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami doakan Pak Sihotang dan seluruh keluarga, juga keluarga Daulay. Kami doakan juga Pak Syaan dan juga keluarga Butar-Butar. Dan semua kaum keluarga, diberkatilah mereka semua. Kami mendoakan acara-acara yang masih akan berlangsung setelah usainya ibadah peneguhan dan pemberkatan ini. Diberkatilah seluruh rangkaian acara itu. Ya Bapa di dalam surga, kami mempertaruhkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami dan juga kesalahan kami, sehingga kami hidup di dalam anugerah keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa kami, berkenanlah atas doa kami. Kami naikkan hanya di dalam kasih dan anugerah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mempersatukan kami di dalam doa sempurna yang diajarkan kepada sekalian murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan di dalam curahan berkat ilahi. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai Marcel dan Helga, serta menyertai kita semua sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Pendeta yang saya hormati, Bapak Ibu Presbiter yang sudah bertugas untuk melakukan pemberkatan pernikahan kudus ini, kami ucapkan banyak terima kasih dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemusik dan prokantor yang sudah melayani ibadah pemberkatan kudus ini, dan juga kepada kaum bapak tadi kalau nggak salah, dan juga keluarga seorang dan keluarga bola yang sudah mengumandangkan puji-pujian yang begitu indah dan merdu, dan kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih. Dan juga kepada PKP yang akan mengucapkan terima kasih, dan seluruh staf gereja yang sudah membantu terselenggaranya
pemberkatan pernikahan kudus anak kami ini, kami ucapkan terima kasih petugas-petugas parkir dan semua yang tidak bisa kami sebutkan. Iya, dan ya semua yang saya sekarang tidak bisa ingat lagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih ya. Dan kami, saya mewakili keluarga besar pengantin wanita Bursiota, kami dengan segala hormat dan dengan kerendahan hati mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kami yang mengasihi kami, untuk bisa